Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Semoga kesehatan selalu membersamai kita ya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat belajar. Meskipun tidak bisa belajar di sekolah bersama teman-teman dan bapak ibu guru. Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa dulu ya adik-adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang identitas perbandingan trigonometri jumlah dan selisih dua sudut untuk materi matematika peminatan kelas 11 semester ganjil. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita kembali mengingat tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan tanda perbandingan trigonometri. Berikut adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Terdapat segitiga BAC. Untuk sin C sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring segitiga. Untuk cos C sama dengan sisi di samping sudut dibagi sisi miring segitiga. Untuk tangen C sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Tanda perbandingan trigonometri terbagi menjadi 4 bagian. Untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif, artinya sin, cos, dan tangen bernilai positif. Untuk kuadran 2 sinnya bernilai positif, cosnya bernilai negatif, dan tangennya bernilai negatif. Sedangkan untuk kuadran 3 sin bernilai negatif, cos bernilai negatif, dan tangen bernilai positif. Untuk kuadran keempat sin bernilai negatif, cos bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Bagaimana? Sudah ingat kan sekarang? Rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Untuk sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Diketahui sin A sama dengan 3/5 untuk A sudut lancip dan cos B sama dengan min 12/3 untuk B sudut tumpul. Tentukan nilai dari sin B dikurang A. Penyelesaian. Untuk sudut lancip, nilai trigonometri semuanya bernilai positif, yaitu terletak pada kuadran 1. Diketahui pada soal, sin A-nya sama dengan 3/5. Untuk sin, berarti sisi depan dibagi sisi samping, 3/5. Jadi, untuk mencari panjang AC, bisa kita gunakan rumus Pythagoras. Maka, didapatlah cos A sama dengan 4/5, sisi samping dibagi sisi miring, dan tangen A sama dengan 3/4. Sisi depan dibagi sisi samping. Untuk sudut tumpul, nilai cosnya bernilai negatif, terletak pada kuadran 2. Diketahui pada soal, cos B sama dengan min 12/3. Cos B. Sisi samping dibagi sisi miring. Untuk mencari panjang sisi AC dapat kita gunakan rumus Pythagoras. Berdasarkan rumus Pythagoras, didapatlah panjang AC sama dengan 5. Maka sin B sama dengan 5/13, cos B sama dengan min 12/13, dan tangen B sama dengan min 5/12. Maka sin B dikurang A sama dengan sin B dikali cos A dikurang cos B dikali sin A. Nilai dari sin B adalah 5/13 dikali nilai dari cos A adalah 4/5 dikurang nilai dari cos B sama dengan min 12/13
dan nilai dari sin A sama dengan 3/5. Maka didapat hasilnya 20/65 ditambah 36/65. Maka nilai dari sin B dikurang A sama dengan 56/65. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari sin 75. Karena 75 tidak termasuk ke dalam sudut-sudut istimewa pada kuadran 1, maka dapat kita cari dengan menggunakan rumus sin A ditambah B. Penyelesaian. Sin 75 sama dengan sin 30 ditambah 45 derajat, karena 30 ditambah 45 sama dengan 75. Sama dengan sin 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2. Nilai dari cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2 ditambah cos 30 sama dengan 1/2 akar 3. Sin 45 sama dengan 1/2 akar 2. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Ingat, untuk penjumlahan bentuk akar bisa kita jumlahkan atau kurangkan dengan syarat akarnya harus sama. Sedangkan ini akarnya berbeda. Jadi hasil akhirnya adalah 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Sedangkan untuk cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari cos 105. Penyelesaian. Cos 105 derajat sama dengan cos 60 ditambah 45 derajat, karena 60 tambah 45 sama dengan 105. Cos 105 derajat sama dengan cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Sama dengan 1/2 dikali 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2. Untuk perkalian dalam bentuk akar, walaupun akarnya berbeda, bisa langsung saja kita kalikan. Jadi 1/4 kali akar 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Maka hasil akhirnya adalah 1/4 dikali akar 2 min akar 6. Rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Untuk tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Untuk tangen alfa dikurang beta sama dengan tangen alfa dikurang tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa dikali tangen beta. Perhatikan contoh berikut. Jika tangen 5 derajat sama dengan P, tentukan nilai dari tan 50. Penyelesaian. Tan 50 derajat sama dengan tan 45 ditambah 5 derajat. Karena 45 ditambah 5 sama dengan 50. Tan 50 derajat sama dengan tan 45 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi 1 dikurang tan 45 derajat dikali tan 5 derajat. Nilai dari tan 45 derajat adalah 1. Tan 5 derajat diketahui pada soal, nilainya adalah P dibagi 1, tan 45 derajat adalah 1, dikali tan 5 adalah P. Maka hasil akhirnya adalah 1 ditambah P dibagi 1 dikurang 1 kali P sama dengan P. Nah, itu dia tadi penjelasan dan contoh-contoh soal tentang identitas perbandingan trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Untuk tugas mandirinya, silahkan kerjakan tugas berikut. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya.
Wassalamualaikum. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.